Adik-adik, tadi setannya gagal ya. Gagal merayu Bunda Hajar dan juga gagal merayu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana nasibnya Ismail? Yuk kita teruskan ceritanya ya. Duduk yang cantik, duduk yang manis. Ya, kita teruskan. Setan tidak putus asa untuk menghalangi rencana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mendatangi Ismail dan menggodanya. Ia tidak ingin Ismail menuruti perkataan ayahnya. Ismail, kamu itu masih kecil, masih usia 7 tahun. Emang kamu mau dibunuh ayahmu? Jangan mau, Ismail. Banyak teman-temanmu bermain, nanti akan kehilangan kamu, kata setan. Ismail diam termenung. Kamu enggak tahu enggak? Aku beritahu ya Ismail, bahwa ayahmu itu bohong. Sekali lagi, ayahmu itu bohong Ismail. Dia hanya ingin menyingkirkan kamu saja. Itu enggak benar, bahwa itu perintah Allah. Ismail kecil pun menepis godaan setan. Ismail yakin pasti ayah melakukan yang benar. Pergi kau setan, walaupun aku masih kecil, aku percaya kepada Allah. Aku beriman kepada Allah dan ayahku sedang menjalankan perintah Allah. Pergi kau jauh dariku, kata Ismail. Adik-adik, laki-laki, setan merasa kecewa karena gagal merayu Ismail. Wahai ayah, aku sudah siap. Ismail yakin ayahnya pasti melakukan hal yang benar. Godaan dan bujukan setan itu jadi sia-sia, sehingga setan itu pun pergi. Terserah engkau lah Ismail, terserah engkau lah Ibrahim. Aku mau lihat aja. Kalian memang orang-orang bodoh, kata setan itu. Walaupun tentu saja pasti dia kecewa karena gagal menggoda orang-orang yang beriman. Kemudian Ismail mendekati ayahnya. Ayah, aku boleh nggak mengajukan permohonan? Tanya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk, tanda setuju. Lalu dia memandang anaknya dengan penuh kasih. Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk dan mencium Ismail dengan penuh haru. Hatinya bahagia memiliki anak yang taat, berbakti pada orang tua, dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku, apakah yang engkau inginkan? Tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah, aku mohon ayah mengasah pisau menjadi tajam dan sangat tajam, sehingga sakitku akan terasa lebih ringan saat engkau mau mengambilku, pinta Ismail. Dan ikatlah kedua tanganku dan kakiku ayah, sehingga aku tidak meronta. Ayah akan mudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sambung Ismail dengan suara yang tenang dan senyum manisnya. Masya Allah, luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menganggukkan kepala. Berat baginya menunaikan tugas ini. Matanya berkaca-kaca. Ditatapnya kembali anaknya yang tercinta.
Meskipun sedih, ayah dan anak itu percaya dan sangat yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menjalankan perintahnya. Ismail diikat kaki dan tangannya, kemudian dibaringkan dengan posisi wajah berpaling dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah tugas ini juga merupakan perintah Allah? Gumam Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam merasa heran. Pisaunya telah diasah begitu tajam, tapi dia tidak bisa melakukan perintah Allah. Nabi Ibrahim akhirnya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih bingung. Kenapa seperti ini? Akhirnya beliau bergumam lagi. Bukankah tugas ini merupakan perintah Allah? Gumamnya. Tidak lama kemudian adik-adik, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat jawaban. Malaikat Jibril turun dari langit memberi kabar dan membawa seekor domba. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menguji kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anaknya yang dicintai untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail telah lulus ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak perlu menyembelih Ismail. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih domba yang dibawa malaikat Jibril. Nah, peristiwa ujian pengorbanan Ismail ini menjadi cikal bakal pelaksanaan kurban pada hari raya Idul Adha. Ya, itu adik-adik, saya yakin adik-adik sudah pernah mendengar cerita ini di sekolah ya, atau di tempat mengaji. Nah, sebenarnya ibrah apa sih di balik kisah ini? Nanti Bude akan kupas bersama ya, apa sih ibrah dari atau pesan dari cerita ini. Nah, adik-adik, sekarang kita tinggal mengambil pembelajaran dari kisah dari Al-Quran ini yang bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia untuk mengorbankan putranya yang tercinta Ismail. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya? Itu ada dua pembelajaran yang penting atau dua pesan yang penting buat adik-adik ya. Yang pertama yaitu apa? Bahwa ketakwaan manusia atas perintah Sang Kholik. Jadi kalau Allah sudah menurunkan aturan-aturan, memberikan kita yang kecil aja ya buat adik-adik ya, misalnya kita wajib sholat, maka juga harus sholat 5 waktu
Jadi kita harus menunjukkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu makna sosial atau lebih buat adik-adik makna berbagi. Jadi di sini kita bagi yang sudah mampu berkorban untuk berbagi kepada sesama, kepada siapapun juga di sekeliling kita. Nah, itu dua makna penting dari Idul Adha atau hari kurban. Nah, bagaimana adik-adik sudah dapat ya ibrohnya ya? Amin. Moga-moga adik-adik bisa menjalankan dengan baik. Bude yakin adik-adik sangat hebat, sangat luar biasa, pasti siap untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk berbagi kepada sesama. Baik, di penghujung waktu Bude mohon maaf atas semua kesalahan. Sampai jumpa lagi pada Jumat yang akan datang. Bude sampaikan, Bude tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.